Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Revan. Saya ingin membuat remedial sosiologi tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran akan keanggotaan dalam kelompok tersebut, serta memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Cara terjadinya kelompok sosial: satu, kesadaran anggota. Setiap anggota harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari suatu kelompok yang bersangkutan. Rasa memiliki dan keikutsertaan ini penting untuk kelangsungan kelompok. Kedua, hubungan timbal balik. Adanya interaksi atau hubungan timbal balik antar anggota sangat krusial. Tanpa interaksi, sekumpul individu hanya akan menjadi kumpulan, bukan kelompok sosial. 3. Faktor pengikat atau kesamaan. Ada faktor bersama yang mengikat dan mempererat hubungan antar anggota. Faktor ini bisa berupa kesamaan kepentingan, hobi atau cita-cita, kesamaan nasib atau pengalaman, kesamaan asal daerah atau latar belakang, kesamaan ideologi atau kepercayaan. Yang keempat, struktur dan pola perilaku. Kelompok sosial memiliki struktur yang mampu peran dan fungsi setiap anggotanya. Anggotanya memiliki pola perilaku tertentu yang dianut dan mengatur kehidupan kelompok tersebut. Yang kelima, bersistem dan berproses. Kelompok sosial harus sistematis dan terus berjalan dalam proses untuk mencapai tujuan bersama. Pembentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang mengikat anggota adalah bagian dari proses ini. Pembentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang mengikat anggota adalah bagian dari Syarat terjadinya kelompok sosial. 1. Kesadaran anggota. Setiap anggota harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari suatu kelompok yang bersangkutan. Rasa memiliki dan keikutsertaan ini penting untuk kelangsungan kelompok. Kedua, hubungan timbal balik. Adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara anggota sangat krusial. Tanpa interaksi, sekumpulan individu hanya akan menjadi kumpulan, bukan kelompok sosial. Yang ketiga, faktor pengikat atau kesamaan. Ada faktor bersama yang mengikat dan mempererat hubungan antar anggota. Faktor ini bisa berupa kesamaan kepentingan, hobi atau cita-cita, kesamaan nasib atau pengalaman, kesamaan asal daerah atau latar belakang, kesamaan ideologi atau kepercayaan. 4. Struktur dan pola perilaku. Kelompok sosial memiliki struktur yang mengatur peran dan fungsi setiap anggotanya. Anggota memiliki pola perilaku tertentu yang dianut dan mengatur kehidupan kelompok tersebut. Yang kelima, bersistem dan berproses. Kelompok sosial harus sistematis dan terus berjalan dalam proses untuk mencapai tujuan bersama. Pembentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang mengikat anggota adalah bagian dari proses ini. Terus ada karakteristik kelompok sosial. Yang pertama, ada kesadaran sebagai anggota. Anggota kelompok menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut dan memiliki identitas kreatif. Yang kedua, hubungan timbal balik. Terjadinya interaksi yang terjalin antara anggota baik secara tatap muka maupun virtual yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik. Yang ketiga, pola dan struktur. Kelompok sosial memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian peran dan posisi, serta pola perilaku yang teratur untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, norma dan nilai. Ada aturan, norma, dan nilai-nilai yang disepakati oleh anggota untuk memandu perilaku dan interaksi dalam sosial. 5. Minat dan kepentingan bersama. Anggota kelompok memiliki tujuan, minat, atau kepentingan yang sama yang menjadi alasan mereka membentuk kelompok tersebut. Yang 6. Faktor pengikat. Adanya kesamaan antara anggota seperti kesamaan suku, agama, daerah, atau tujuan yang mengikat mereka dalam sebuah kelompok. Yang ketujuh, tujuan yang ingin dicapai. Kelompok sosial terbentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi harapan bersama anggotanya. Bentuk kelompok sosial menurut para ahli. 1. Menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto,
Bentuk kelompok sosial dapat dibedakan berdasarkan kedekatan hubungan antar anggotanya, yaitu kelompok primer. Kelompok yang hubungan antara anggotanya bersifat dekat, intim, personal, dan berlangsung lama. Contoh keluarga, kelompok sahabat, arisan kecil di kampung. Terus ada kelompok sekunder, kelompok yang hubungan antara anggotanya lebih bersifat formal, impersonal, dan biasanya terbentuk karena tujuan tertentu. Contoh partai politik, organisasi, profesi, dan perkumpulan alumni. Terus yang kedua, menurut Charles Horton Collie juga membedakan kelompok sosial berdasarkan identitas, interaksi, dan sifat hubungannya. Yang pertama ada primary group. Ciri-cirinya hubungan personal, tatap muka, ikatan emosial, keakraban tinggi. Kelompok ini penting bagi pembentukan kepribadian individu. Contoh keluarga, teman, sepermain. Terus ada secondary group. Ciri-cirinya hubungan fungsional, formal, sering tidak tatap muka, lebih mementingkan pencapaian tujuan daripada hubungan pribadi. Contoh organisasi, serikat pekerja, asosiasi mahasiswa. Yang ketiga, menurut Ferdinand Tonis membagi kelompok sosial menjadi dua bentuk besar. Yang pertama, Gemeinschaft, kelompok yang terbentuk secara alami, ikatan emosial erat, sifat hubungannya intim dan langgeng. Biasanya ada di masyarakat tradisional. Contoh keluarga, masyarakat, desa, kelompok adat. Terus yang kedua, Gesellschaft, kelompok yang dibentuk karena kepentingan tertentu, hubungan lebih formal dan rasional, serta dapat berakhir kapan saja jika tujuan selesai. Contoh perusahaan, organisasi modern, dan asosiasi bisnis. Terus menurut Emil Durkheim memandang kelompok sosial melalui solidaritas sosial. Yang pertama, solidaritas mekanik. Ciri-cirinya terdapat dalam masyarakat sederhana, kesadaran kolektif sangat kuat, ikatan terbentuk karena kesamaan nilai dan kepercayaan. Contoh komunitas petani tradisional. Terus yang kedua, solidaritas organik. Ciri-cirinya terdapat dalam masyarakat modern, ikatan terbentuk karena adanya diferensiasi kerja, pembagian tugas, hubungan saling tergantung antar individu. Contoh masyarakat perkotaan dan perusahaan modern. Terus yang kelima, menurut Paul, Horton, dan Chester Huhn. Menurut Horton dan Huhn, untuk kelompok sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok formal, yaitu dibentuk secara resmi dengan aturan, struktur, dan tujuan tertentu. Ciri khasnya ada kepemimpinan administrasi. Serta keanggotaan yang jelas. Contoh sekolah, lembaga, pemerintahan, dan militer. Yang kedua, kelompok informal, terbentuk secara spontan dari interaksi sehari-hari, tidak memiliki aturan baku maupun struktur resmi. Ciri khasnya ikatan emosial lebih menonjol. Contohnya kelompok bermain dan komunitas hobi. Yang keenam, menurut Robert Merton adalah kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama, in-group, kelompok yang dirasakan individu sebagai miliknya sehingga ada rasa loyalitas dan solidaritas tinggi. Yang kedua, out-group, kelompok lain yang dianggap berbeda, bahkan kadang menjadi saingan. Contoh pendukung dua klub sepak bola berbeda. In-group, klub yang didukung, dan out-group, klub lawan. Terus yang ketujuh, menurut William Summer adalah kelompok. Yang ketujuh, menurut William Summer juga menekankan pada perasaan kita dan mereka dalam kelompok sosial. In-group, kelompok di mana seseorang merasa memiliki, mencintai, dan terikat. Out-group, kelompok yang dianggap lawan, asing, atau bahkan musuh. Bentuk kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Pengertian
Pengertiannya sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat secara spontan dan sementara tanpa hubungan jangka panjang dan komunikasi yang teratur. Contohnya penonton di sebuah konser, orang yang antri membeli tiket, atau orang yang panik saat bencana. Yang kedua, massa. Pengertian sekumpulan orang yang berkumpul dengan tujuan bersama dan berbentuk melalui perencanaan serta persiapan. Contohnya sekelompok orang yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang sudah direncanakan. Yang ketiga, publik. Pengertiannya kumpulan individu yang berinteraksi secara tidak langsung melalui media massa atau alat komunikasi lainnya. Contohnya penonton televisi yang menonton program yang sama, pembaca koran, atau kelompok pelamar kerja yang melihat pengumuman lowongan melalui media. Terus ada pola hubungan kelompok sosial. Yang pertama, akulturasi. Definisi terjadi ketika dua atau lebih kelompok kebudayaan yang berbeda bertemu dan berinteraksi sehingga menghasilkan budaya baru yang diakui bersama. Contohnya berpaduan budaya antar bangsa, pendatang dan penduduk asli di satu wilayah yang menciptakan budaya baru. Yang kedua, dominasi. Definisi suatu kelompok secara jelas menguasai kelompok lain baik melalui kekuatan politik maupun ekonomi. Bentuk dominasi, paternalisme. Dominasi kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi seringkali dalam bentuk pembatasan kebebasan dalam kepentingan kelompok pendatang. Segregasi, pemisahan kelompok-kelompok berdasarkan ras atau identitas lain akibat konflik politik. Perbudakan, penguasaan dan pemanfaatan kelompok lain sebagai tenaga kerja paksa. Dan genosida, tindakan pembunuhan dan penghancuran sistematis terhadap suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga ada integrasi. Definisi proses tergabungnya berbagai kelompok ke dalam satu kesatuan masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada. Yang terakhir, 4, pluralisme. Definisi pola hubungan yang mengakui dan menerima banyaknya perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ras, etnis, dan budaya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan saya dalam baca teks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.